Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran akhlak, yaitu akhlak terpuji tentang berlomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan merupakan salah satu akhlak terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dicontohkan oleh para sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar, selalu berlomba di dalam kebaikan, berlomba di dalam amal solih, berlomba di dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap muslim untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal solih dan berbagai macam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan setiap muslim berdoa untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan yang sempurna itu yakni adanya kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Doa tersebut tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Kebaikan atau kebahagiaan dunia adalah segala sesuatu yang diinginkan, seperti ilmu yang bermanfaat, harta yang melimpah, keluarga, kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan di akhirat adalah mendapatkan nikmat surga dan dijauhkan dari api neraka. Itulah kebahagiaan yang sempurna. Adapun jenis-jenis manusia dalam kebahagiaan terbagi 4. Yang pertama, manusia atau orang mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu orang-orang yang diberi ilmu dan kecukupan harta
ia menggunakannya sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk juga kebahagiaan yang sempurna ya. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Kemudian yang kedua, orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat saja ya, yaitu orang yang diberi ilmu yang bermanfaat tetapi tidak diberi kecukupan harta. Ia berniat dan berjanji jika mendapatkan harta akan bersedekah. Meskipun tidak sampai melakukannya, ia beruntung mendapat pahala dari niat baiknya. Jadi di dunia dia biasa-biasa dalam masalah harta mungkin kurang, tapi dia punya ilmu dan dia beramal dengan ilmunya dan juga berniat untuk seandainya diberi harta oleh Allah akan bersedekah, maka dicatat sebagai kebahagiaan dengan niatnya tersebut. Kemudian yang ketiga, orang yang mendapat kebahagiaan di dunia, yaitu orang yang diberi ilmu, harta, kesehatan yang cukup, akan tetapi semua nikmat tersebut menjauhkan dirinya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, orang tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu orang yang di dunia miskin ilmu, miskin iman, miskin harta, dan di akhirat mendapatkan siksa api neraka karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bermaksiat ya, melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya manfaat berlomba dalam kebaikan. Apa manfaatnya kita berlomba-lomba dalam kebaikan? Yang pertama, menghindarkan diri dari sifat malas. Dengan kita berlomba-lomba ada motivasi ya. Motivasi untuk senantiasa bergerak, berbuat, beraktivitas dalam rangka meraih kebaikan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan waktu dengan baik. Karena orientasinya kebaikan, dimanfaatkan kepada kebaikan. Kemudian menggunakan kesehatan yang dimiliki untuk kegiatan positif. Yang keempat, mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Teman-teman, kita sebagai umat Islam jangan dibiasakan untuk menunda kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada setiap Muslim untuk bersegera mengerjakan kebaikan sebelum datang hal yang melalaikan. Beliau bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla syuglika, wa hayataka qabla mautika." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Mudamu sebelum datang tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu, luangmu sebelum sibukmu, hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Adapun amalan yang berkualitas atau amalan yang terbaik ya, memiliki ciri tertentu. Di antaranya yang pertama, ya amalan yang berkualitas itu adalah dilaksanakan dengan ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, beramal karena Allah dan hanya kepada Allah, itu ikhlas. Kemudian yang kedua, beramal sesuai dengan waktunya. Jadi on time, tepat waktu, banyak manfaatnya. Kemudian sesuai dengan aturan, menjadikan dia rendah hati, ya, tawadu, tidak sombong ya, dengan amalan tersebut. Kemudian yang keenam, dilakukan secara terus-menerus. Kata Nabi, khairul amal adwamuha wa in qala. Sebaik-baiknya amal adalah yang continue, terus-menerus, walaupun hanya sedikit, apalagi banyak ya. Kemudian
Kita juga dilarang ya, atau dianjurkan untuk menghindari 6 hal yang melalaikan. Apa saja yang melalaikan? Yang pertama, panjang angan-angan, ya. Sering melamun, menghayal. Kemudian yang kedua, mengandalkan orang lain, jadi tidak percaya diri. Kemudian teman yang buruk. Jadi khawatir kalau kita bergaul dengan teman yang buruk, nanti akan terpengaruh. Mending kalau kita bisa mengajak, kalau kita terbawa-bawa kan bahaya. Kemudian yang keempat, ngobrol yang tidak perlu. Jadi tidak ada manfaatnya seperti bergibah, ya, membicarakan aib orang lain, ataupun obrolan-obrolan yang tidak berkualitas, yang tidak ada ilmunya, yang tidak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, berlebihan dalam makan dan minum. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Kemudian yang keenam, banyak tidur. Ini kesannya malas ya kalau orang banyak tidur itu. Ya tidur secukupnya, ya sekedar untuk istirahat, melepas lelah, sehingga kita akan bersemangat lagi dalam beraktivitas. Teman-teman sekalian, itulah pelajaran akhlak pada kesempatan kali ini, yaitu materi tentang berlomba dalam kebaikan. Semoga kita senantiasa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam amal solih, berlomba-lomba untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan merasakan kebahagiaan yang sempurna, yaitu kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kali ini dengan baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.